Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita mulai menjelajahi pentingnya penelitian dalam informatika. Pertemuan kedua ini kita akan mengambil langkah lebih lanjut dengan mempelajari tahapan penelitian yang berbeda dari mengidentifikasi masalah hingga menyimpulkan hasil. Setiap tahapan dalam penelitian membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir, menemukan solusi, menjawab pertanyaan, dan membuka kemungkinan baru. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus pada cara-cara efektif mengatur dan melaksanakan penelitian teman-teman semuanya. Kita akan membahas bagaimana memilih metode yang tepat, mengumpulkan data yang akurat, dan akhirnya bagaimana menganalisis hasil tersebut untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Selanjutnya tahapan penelitian. Ini ada tahapan penelitian dasar. Tahapan penelitian dasar, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis dan analisis, dan keempat kesimpulan. Nah, ini ada tahapan penelitian dasar dan susunan dari skripsi atau tesis. Ya, yang sebelah kiri ini adalah susunan skripsi atau tesis, yang di kanan ini adalah tahapan penelitian. Teman-teman bisa membedakan. Nah, selanjutnya ini tahapan penelitian computing. Tahapan penelitian computing itu ada 7. Yang pertama, penentuan bidang penelitian atau research field. Yang kedua, penentuan topik penelitian atau research topic. Yang ketiga, penentuan masalah penelitian atau research problem. Yang keempat, perangkuman metode-metode yang ada, state of the art methods. Yang kelima, penentuan metode yang diusulkan, proposed method. Yang keenam, evaluasi metode yang diusulkan atau evaluation. Yang terakhir, 7, penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian atau publication. Nah, selanjutnya ini bidang dan topik penelitian. Yang pertama, penentuan bidang penelitian. Jadi ingat, kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima di perkuliahan, ini ada bidang penelitian di disiplin computing. Nah, contohnya software engineering, image processing, networking, soft computing, bioinformatik, data mining, computer vision, human computer interaction, information retrieval, dan sebagainya. Jadi tentukan berdasarkan passion. Nah, contoh, saya memilih bidang software engineering. Nah, yang kedua, penentuan topik penelitian. Yang pertama ini searching di sciencedirect.com atau Springer, IEE, Explore, Google Scholar. Nah, ini caranya adalah teman-teman klik research trend challenge topic on nama bidang. Nama bidangnya apa? Kemudian yang kedua, untuk mempercepat pembelajaran, temukan survei paper berbentuk tertiary study. Nah, itu SLR dari SLR. Karena isinya sudah merangkumkan satu bidang penelitian. Yang ketiga, lanjutkan penentuan topik penelitian dengan menemukan survei atau review paper SLR atau SMS. Nah, karena survei atau review paper yang masuk jurnal terindeks pasti membahas satu topik penelitian. Yang ketiga, ini penentuan masalah penelitian. Jadi yang pertama bisa searching di Google, Google Scholar atau sciencedirect.com. Caranya adalah survey review on nama topik. Yang kedua, research problem challenge and nama topik. Nah, dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper yang ada di daftar referensinya.
Nah, dari puluhan, ratusan ribuan paper yang didapat, lakukan scanning. Pilih paper jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ini 3 tahun terakhir. Dan petakan masalah penelitian yang ada di paper-paper itu. Yang selanjutnya, gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang terakhir, pilih 1 atau 2 masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang dan jadikan itu masalah penelitian kita. Yang keempat, perangkuman metode yang ada. Pahami semua paper penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Pahami metode atau algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka. Ini yang disebut dengan state of the art method. Nah, dalam bidang computing, metode biasanya berupa algoritma yang secara sistematis, logis, dan matematis menyelesaikan masalah. Yang kelima, penentuan metode yang diusulkan. Kita harus membangun dan mengusulkan sesuatu metode atau proposed method yang lebih baik bila dibandingkan dengan metode-metode yang ada saat ini. Selanjutnya, keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi reference, dibuktikan secara matematis dan empiris lewat hasil eksperimen dan perbandingan dengan metode yang ada. Selanjutnya, metode yang kita usulkan itu bisa saja dari state of the art methods, kita kemudian menambahkan sesuatu, misalnya algoritma, koefisien, formula, dan sebagainya. Yang akhirnya ketika kita bandingkan dengan metode original, metode kita lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih konsisten, dan sebagainya. Yang terakhir, penambahan yang kita lakukan dan akhirnya membuat pemecahan masalah menjadi lebih baik. Itulah yang disebut kontribusi ke pengetahuan atau contribution to knowledge, Dawson 2009. Yang keenam, evaluasi metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan harus divalidasi dan dievaluasi dengan metode pengukuran standar dan disepakati para peneliti di bidang penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, pengukuran metode ini disesuaikan dengan masalah yang pengukuran metode disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Misal masalahnya rendahnya akurasi, jadi pengukurannya harus akurasi. Masalahnya rendahnya efisiensi, pengukurannya adalah waktu. Nah, ketujuh, penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Yang pertama, lakukan pendataan jurnal-jurnal yang ada di bidang kita, urutkan berdasarkan ranking SJR atau JIF. Pilih target jurnal untuk tempat publikasi hasil penelitian kita, kemudian publikasikan hasil penelitian ke jurnal yang sesuai dengan kualitas kontribusi penelitian yang kita lakukan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua di pertemuan kedua ini. Saya harap sesi ini telah memberi teman-teman wawasan yang lebih dalam tentang cara mengatur dan melaksanakan penelitian secara efektif. Nah, ingat, tahapan penelitian adalah kunci untuk membuka jawaban atas pertanyaan besar dan memecahkan masalah yang kompleks dalam informatika dan bidang lainnya. Saya mengajak teman-teman untuk memikirkan dan menerapkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dalam proyek penelitian teman-teman. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbagai ide di forum online kita. Mari kita gunakan ilmu ini untuk membuat perubahan yang positif sampai pertemuan kita berikutnya. Tetaplah penasaran dan semangat dalam mengeksplorasi dunia penelitian. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.